Oke anak-anak, kita mulai awal pembelajaran kita di semester ini. Bagian bab yang pertama yaitu trigonometri. Nah, subbabnya ada 4 bagian. Bagian A yaitu persamaan trigonometri, bagian B yaitu identitas trigonometri, penjumlahan, dan selisih dua sudut. Bagian C yaitu identitas trigonometri sudut rangkap, dan bagian D yaitu identitas perkalian dan penjumlahan atau selisih sinus dan kosinus. Nah, oke, kita lihat bagian A dulu, yaitu persamaan trigonometri. Nah, dalam kehidupan sehari-hari itu ada tidak persamaan trigonometrinya? Ada. Nah, contohnya gerak parabola dipengaruhi oleh besar kecepatan awal dan besar sudut. Nah, salah satu gerak parabola terdapat pada gerakan lompat jauh juga. Nah, jarak lompatan atlet lompat jauh tergantung pada besar kecepatan dan besar sudut pada saat dia melompat dari papan tolakan. Nah, Sahwatur Rahman Sanipia, atlet lompat jauh dari Indonesia, mampu melakukan lompat jauh dengan jarak 8,09 meter pada Asian Games tahun 2018. Nah, misalkan kecepatan awal Sahwatur Rahman setelah melewati papan tolakan V0 sama dengan 11 meter per detik dan percepatan gravitasi 10 meter per detik kuadrat. Berapakah besar sudut arah tolakan kaki Sahwatur Rahman dengan papan tolakan? Nah, oke, mari kita bahas sama-sama. Nah, dari persamaan di samping kita peroleh rumus X maksimum sama dengan V0 pangkat 2 per G sin 2 perbandingan lurus, di mana V0 itu setelah melewati papan tolakan. Nah, sementara yang G itu percepatan gravitasi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat yang ditanyakan sana itu berapakah besar sudut ya. Besar sudut berarti untuk sin 2 perbandingan lurusnya itu kita kasih ke depan, berarti langsung sama dengan terus maksimum dia melompat itu berarti 8,09 terus dikali yang di atas tadi kan itu yang tolakan dulu per percepatan gravitasi ya. Nah, kalau di sini kita langsung rubah berarti percepatan gravitasi per tolakan. Nah, sama dengan berarti kita selesaikan sin 2 perbandingan lurus sama dengan 0,669. Jadi besar sudut arah tolakan kaki Sahwatur Rahman itu 0,669. Oke, kita lanjut bagian yang pertama yaitu persamaan trigonometri. Nah, perhatikan beberapa persamaan trigonometri berikut ini. Bagian A yaitu sin X 1/2, bagian B yaitu cos Y kurang 1/2 akar 3 sama dengan 0, bagian C itu tangen A sama dengan 5, bagian D yaitu sin kuadrat B kurang sin B kurang 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan di samping ada 3 pertanyaan. Apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel? Yang kedua, apakah persamaan-persamaan trigonometri tersebut selalu memuat variabel yang berada di dalam bentuk trigonometri? Dan yang ketiga, tuliskan pengertian persamaan trigonometri dari pemahaman Anda. Oke, 3 pertanyaan ini nanti kalian kerjakan di buku tugas. Nanti Pak Guru tagih kapan saja kalian sudah siap. Perhatikan beberapa persamaan yang Pak Guru sudah buat, baru jawab 3 pertanyaan itu ya. Oke. Kita lanjut bagian yang kedua yaitu penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, kita lihat bagian A dulu. Bagian A itu penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A. Nah, diketahui persamaan trigonometri sin X sama dengan 1/2. Kita substitusikan beberapa nilai X ke dalam persamaan trigonometri tersebut. Dan perhatikan pernyataan yang diperoleh sebagai berikut. Nah, coba perhatikan ya pernyataan ini. Nah, di sini ada tabel nilai X. Terus substitusi nilai X ke dalam persamaan sin X sama dengan 1/2 dan nilai kebenarannya. Dan di sini juga ada kesimpulan ya. Nah, kita lihat yang pertama itu X sama dengan 30 derajat. Sin 30 derajat sama dengan 1/2. Di mana 1/2 itu sama dengan 1/2. Berarti pernyataan ini benar.
Berarti kesimpulannya X sama dengan 30 derajat itu merupakan penyelesaian. Nah, kita lihat yang kedua yaitu X sama dengan 60 derajat. Nah, untuk substitusi X ke dalam persamaan sin X sama dengan 1/2, yaitu sin 60 derajat sama dengan 1/2, di mana 1/2 itu 1/2 akar 3 sama dengan 1/2. Itu salah, pernyataannya salah, berarti kesimpulannya X sama dengan 60 derajat bukan penyelesaian. Dan beberapa penyelesaian lainnya nanti kalian bisa lihat dan bisa tulis di buku ya. Nah, dengan demikian untuk X sama dengan 30 derajat, 150 derajat, dan 390 derajat itu merupakan penyelesaian sin X sama dengan itu 1/2. Dan yang lainnya itu bukan penyelesaian. Nah, coba perhatikan grafik fungsi Y sama dengan sin X berikut ini. Nah, dari grafik itu ada 3 pertanyaan ya. Yang pertama, jika daerah asal dibatasi hanya untuk X 0 derajat kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat, ada berapa nilai X yang membuat grafik fungsi yang bernilai 1/2? Sebutkan. Yang kedua, jika daerah asal tidak dibatasi, ada berapa nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai 1/2? Sebutkan. Yang ketiga, temukan pola nilai X yang membuat grafik fungsi bernilai 1/2. Oke, mari kita jawab sama-sama ya. Nah, untuk yang pertama, untuk X elemen dari X 0 derajat kurang dari X kurang dari sama dengan 360 derajat, grafik fungsi Y sin X sama dengan 1/2 dipenuhi oleh nilai. Nah, coba kita perhatikan situ. Ada 30 derajat dan 150 derajat. Karena itu dibatasi sampai di 360 derajat. Bisa lihat ya di grafiknya. Oke, jadi grafik fungsi Y sama dengan sin X sama dengan 1/2 dipenuhi oleh nilai X sama dengan 30 derajat dan X sama dengan 150 derajat. Jadi hanya 2 itu ya. Nah, untuk nomor 2, jika daerah asal tidak dibatasi, grafik fungsi Y sama dengan sin X sama dengan 1/2 dipenuhi oleh nilai X sama dengan. Nah, coba perhatikan lagi grafiknya. Yang 1/2 ya, berarti 30 derajat, 150, 390, 510. Nah, dan ini kan tidak dibatasi berarti masih lanjut lagi. Berarti kita tambah ya, Pak Guru tambah. Nanti kalian bisa hitung lagi, bisa lihat dari situ. 750 dan 870 derajat. Oke, sementara untuk pola X yang membuat grafik fungsi dipenuhi 1/2 seperti ini ya. Oke, kita lihat contoh soal untuk penyelesaian persamaan sin X sama dengan sin A ini ya. Kita lihat yang pertama yaitu sin X sama dengan sin 40 derajat. Nah, di persamaan trigonometri ini kan kita punya 2 penyelesaian ya nanti. Penyelesaian pertama, langkah pertama kita memastikan bahwa ruas kiri dan ruas kanan ini sudah sama-sama sin ya. Sin berapa sama dengan berapa begitu. Kayak ini sin X sama dengan sin 40 derajat. Nah, berarti sinnya nanti kita coret. Nah, kalau sudah dicoret berarti X sama dengan 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah, untuk penyelesaian kedua sama ya. Kalau dicoret berarti X, kita lihat lagi untuk ruas kiri dan ruas kanannya berarti X sama dengan 180 dikurangi 40 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita mulai kerjakan yang pertama dulu ya. Nah, kita mulai yang pertama itu untuk K-nya sama dengan 0. Nah, berarti X sama dengan 40 derajat ditambah 0 dikali 360 derajat. 0 kali 360 derajat 0. Sama dengan 40 derajat ditambah 0 sama dengan 40 derajat. Kenapa tidak 1? Kalau kita pakai 1 berarti dia sudah lebih dari 360 derajat. Nah, misalnya nih 40 derajat ditambah 1 kali 360 berarti 360. Terus 360 ditambah 40 derajat berarti sudah 400 derajat. Berarti sudah lewat. Nah, yang kedua juga sama ya. Untuk K sama dengan 0. Nah, berarti
X sama dengan 140 derajat ditambah K dikali 360. Karena K itu 0 ya, berarti 0 dikali 360 derajat. 0 kali 360 berarti 0. Nah, berarti 140 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 140. Kalau kita pakai 1 juga itu berarti sudah lebih. Jadi, himpunan penyelesaiannya kita buat dari terkecil dulu ya, berarti 40 derajat dan 140 derajat. Oke, kita lanjut bagian B, yaitu penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, perhatikan grafik Y sama dengan cos X berikut ini. Tentukan penyelesaian cos X sama dengan cos 60 derajat. Nah, oke. Nah, di situ ada grafiknya ya. Nah, grafik terus polanya seperti tadi juga ya. Oke, lepas dari situ kita lihat contoh soal dulu untuk penyelesaian persamaan cos X sama dengan cos A. Nah, kita kerjakan kayak tadi juga. Yang pertama kita coret itu cos, kan itu sama, berarti coret berarti X sama dengan 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Yang kedua pun sama, X sama dengan ini berarti min ya, min 15 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Oke, kita selesaikan yang pertama lagi dulu ya. Berarti untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 15 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 15 derajat. Kalau kita pakai 1 juga itu berarti sudah lebih. Nah, oke, kita lihat bagian yang kedua, yaitu untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan min 15 derajat ditambah 0 derajat sama dengan min 15 derajat. Nah, di situ berarti masih kurang ya. Berarti coba kita tes pakai 1. Berarti K-nya sama dengan 1. K sama dengan 1 berarti X sama dengan min 15 ditambah K-nya 1, berarti 1 kali 360 derajat berarti 360 derajat. Berarti min 15 derajat ditambah 360 derajat sama dengan 345 derajat. Berarti penyelesaian kedua ini kita pakai 1 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya 15 derajat dan 345 derajat. Oke, kita lanjut bagian C, yaitu penyelesaian persamaan tangen X sama dengan tangen A. Nah, perhatikan grafik Y sama dengan tangen X berikut ini. Tentukan penyelesaian tangen X sama dengan tangen 60 derajat. Nah, di situ ada grafik juga. Nah, perhatikan ini pola kayak tadi juga. Nah, ini nanti kita bahas bersama ya. Kita masuk dulu ke contoh tangen X sama dengan tangen A. Nah, kita punya soal untuk tangen X tambah 15 derajat sama dengan min 1. Nah, sebelum kita lanjutkan kita lihat dulu ya. Yang ruas kiri dan ruas kanan kita lihat tannya baru kita coret. Nah, berarti tangen X tambah 15 derajat sama dengan tangen min 1. Tan yang negatif itu ada di kuadran berapa? Nah, kita lihat dia ada di kuadran 2 dan kuadran 4. Nah, di kuadran 2 itu 135 derajat dan di kuadran 4 itu 315 derajat. Nah, kita pilih salah satu dari keduanya. Nah, misalnya kita pilih yang atas dulu ya. Berarti 135 derajat. Nah, setelah yang kiri tan dan yang kanan tan berarti kita sudah bisa coret ya. Ingat ya, tan itu hanya satu solusi. Nah, jadi ruas kiri X plus 15 derajat sama dengan ruas kanan 135 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Jadi khusus untuk tan, untuk K-nya itu dikalikan dengan 180 derajat. Nah, berarti X sama dengan 135 derajat. Terus positif 15 derajat dia pindah ke kanan berarti minus 15 derajat. Ditambah K dikali 180 derajat. Berarti X sama dengan 120 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Oke, kita substitusi untuk K sama dengan 0, berarti X sama dengan 120 derajat ditambah
0 derajat dikali 360 derajat, berarti 0 derajat jadi 120 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 120 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 300 derajat. Jadi himpunan penyelesaiannya 120 derajat dan 300 derajat. Sekian dan terima kasih.